Hai, jumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Oke, doa saya selalu kalian sehat dan berbahagia bersama keluarga. Anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung KD yang pertama ini, yaitu menyelesaikan program linier. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian, bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif, dan bagaimana kita menentukan model matematika dari masalah verbal. Sekarang kita akan rangkum semua itu dalam penyelesaian program linear. Ayo kita belajar bersama, kita ikuti pelajaran ini sebaik-baiknya. Yuk! Oke, untuk contoh nomor 1 dan nomor 2, di situ sudah ada pembahasannya ya. Bisa kalian baca, kalian pahami. Saya langsung pada contoh yang ketiga. Oke, untuk menyelesaikan program linear, langkah pertama kita harus membuat model matematikanya. Oke, yuk kita lihat model matematikanya bagaimana untuk soal ini. Saya coba pilih hitam aja. Oke. Sebuah industri rumah tangga memproduksi dua jenis kue, yaitu kue A dan kue B. Oke, setiap hari. Dalam sehari, perusahaan tersebut paling sedikit memproduksi satu kue A. Paling sedikit memproduksi 1 kilo kue A. Misalkan kue A ini saya anggap X, kue B saya anggap Y, berarti menjadi X-nya paling sedikit, berarti harus lebih besar sama dengan 1. Dan 1 kilogram kue B, berarti kue B-nya juga harus lebih besar sama dengan 1. Oke, untuk membuat satu kue A membutuhkan 6 jam. Berarti 6 jam kue A dan kue B-nya berapa jam? 4 jam kue B. Totalnya adalah 24. Berarti tidak boleh lebih dari 24. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti menjadi 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 12. Oke, maka modelnya adalah di sini 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 12. Oke, untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa sih? Mencari keuntungan maksimum. Oke, keuntungan kue A-nya berapa? 30.000. Oke, saya tulis 3x. Nanti hasil akhirnya baru kita kalikan 10.000 ya, supaya sederhana. Lalu kita kue B-nya adalah 2y. Oke, seperti itu. Langkah berikutnya kita buat apa? Ya, daerah penyelesaian. Oke, kita buat daerah penyelesaiannya. Oke, saya ganti warna dulu supaya kalian jelas. Oke. Yang pertama, X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Sumbu X di sini, ini ada 1 di sini. Ini garis X sama dengan 1. Nah, ini garis X sama dengan 1. Kalau lebih besar, berarti kita pakai yang sebelah kanan. Maka sebelah kiri kita buang. Kita arsir. Oke. Kita arsir ya, enggak pakai. Oke. Sekarang Y lebih besar sama dengan 1. Mana Y1? Misalnya di sini sumbu Y, ini 1. Garis Y sama dengan 1 ini. Oke, ini Y sama dengan 1. Lebih besar daripada 1. Berarti yang dipakai yang atas. Maka yang bawah kita arsir. Kita tidak butuh yang bawah. Kita buang, kita arsir. Oke, sekarang yang ketiga. Kita buat kotak dulu. X, Y.
Oke, kalau X-nya 0 berarti 12 dibagi 2, 6. Kalau Y-nya 0 berarti 12 dibagi 3, 4. Oke, Y6 di sini, X4 di sini. Oke, kita tarik garis. Lebih kecil sama dengan, berarti di sana tidak pakai. Oke, berarti ini merupakan DHP-nya. Mana titik verteknya atau titik ujungnya? Yuk kita cari titik ujungnya. Saya kasih warna biru di sini. Ini titik ujung. Saya sebut ini A. Ini saya sebut B. Ini saya sebut C. Oke. Koordinat titik A itu adalah titik potong antara garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12 dengan X sama dengan 1. Berarti kita ganti X sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti 2Y sama dengan 12 dikurangi 3. 2Y sama dengan 9. Maka Y-nya sama dengan 9/2. Oke, kita sudah punya titik A-nya adalah, titik A-nya adalah X-nya 1, Y-nya ketemunya 9/2. Oke, titik B. Titik B itu X1 sama Y1. Berarti di sini X1, Y1. Titik C. Titik C-nya itu berarti titik potong Y sama dengan 1 dengan garis 3X plus 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya kita masukkan 1. 3X ditambah 2 kali 1 sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12 dikurangi 2. Berarti 3X sama dengan 10. 3X sama dengan 10/3. Oke, 10/3. Berarti di sini X-nya 10/3, Y-nya adalah 1. Fungsi tujuan atau fungsi objektifnya apa tadi? 3X ditambah 2Y. Oke, kita masukkan sekarang. Berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali 9/2. Kita coret, berarti 3 tambah 9, 12. Di sini 3 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 5. Oke, kalau di sini berarti 10/3 kali 1 ditambah 2 kali 1. Sorry, 3 ya. Oke, kali 3. Kita coret, berarti sama dengan 12. Oke, karena kita mencari maksimum, berarti nilai tertinggi adalah 12, di sini juga 12. Berarti keuntungannya adalah 12, karena di sini saya sederhanakan harus dikali 10.000. Berarti keuntungannya 120.000. Oke, ini soal contoh yang ketiga. Silahkan kalian pahami. Lalu kita akan coba lihat contoh yang keempat. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat.
Kita lihat contoh yang keempat. Heru hendak mengangkut 60 ton barang, itu barang ya, dari gudang ke tokonya. Untuk keperluan itu, ia menyewa 2 jenis truk, yaitu jenis 1 dengan kapasitas 3 ton dan jenis 2 dengan kapasitas 2 ton. Sewa truk jenis 1 itu adalah 25.000 sekali angkut dan jenis 2 20.000 sekali angkut. Dengan cara demikian, ia harus menyewa kedua truk tersebut sekurang-kurangnya 24 buah. Berapa banyak jenis truk 1 dan truk 2 yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Oke. Yuk, kita lihat. Ada apa nih? Kita buat model matematikanya. Oke. Kita buat model matematikanya. Ada apa? Kita buat tabelnya dulu. Oke. Ada jenis 1. Oke, truk jenis 1. Dan truk jenis 2. Oke, bagus. Terus di sini ada muatan. Tulisannya jelek, muatan. Lalu di sini ada harga. Oh, sorry. Muatan banyak ya, banyaknya truk. Oke. Truk 1 memuat berapa ton? 3 ton. Truk 2 memuat berapa ton? 2 ton. Oke. Banyaknya tidak lebih dari 24. Berarti yang dibatasi muatannya adalah 60 ton. Banyaknya truk tidak boleh 24. Sekurang-kurangnya 24. Sekurang-kurangnya 24. Oke, berarti yang dianggap X ada Y adalah X-nya adalah truk 1, Y-nya adalah truk 2. Oke, model matematikanya adalah muatannya berarti 3X ditambah 2Y. Oke, dia harus mengangkut 60 ton. Berarti boleh kurang dari 60 ton enggak? Enggak boleh. Kalau kurang dari 60 ton, siapa yang mau ngangkut? Oke, berarti harus lebih besar dari 60 ton. Oke ya, dia harus mengangkut 60 ton. Truk 1 dan truk 2 harus lebih besar daripada 60 ton. Oke, jumlah truknya berarti X1, X ditambah Y, sekurang-kurangnya tersebut, sekurang-kurangnya 24 buah. Sekurang-kurangnya berarti paling kecil 24. Berarti harus lebih besar. Oke, seperti biasa, karena ini suatu benda harus lebih besar 0, Y-nya juga harus lebih besar 0. Oke. Fungsi tujuannya apa Z-nya? Fungsi tujuannya adalah biaya minimum sewa. Biaya sewa harus minimum. Sewa berarti harga sewa truk. Berarti supaya minimum 25X. Nanti tinggal dikalikan 1000 ya. Ditambah 20Y. Oke, ini model matematikanya. Sekarang kita akan buat daerah penyelesaiannya. Oke, kita tarik garis. Kita tarik garis. Oke. Yang pertama, oke, 3X plus 2Y. Kita buat 3X plus 2Y. Oke, seperti biasa, kalau X, Y. Yang pertama, kalau X-nya 0. Berarti 60 bagi 2, 30. Kalau Y-nya 0, berarti 60 bagi 3, 20. Oke. Kita buat garis, ini contohnya 30. Di sini misalnya 20.
Kita tarik garis. Oke, ini masukkan 0,0. 0 lebih besar 60. Salah. Berarti harus kita buang. Oke, kita nasir yang bawah. Oke. Sama seperti waktu kita belajar tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, sekarang kita cari lagi untuk yang kedua. X, Y. Oke, kalau X-nya 0, Y-nya 24. Kalau Y-nya 0, X-nya 24. Oke, kira-kira 24 sini, ini 24. Karena ini 20, berarti sini 24. Kita tarik garis. Oke, 0 lebih besar 24. Salah, berarti kita buang yang bawah. Oke, X lebih besar 0, berarti kita pakai yang kanan. Y lebih besar 0, kita pakai yang kiri. Oke, berarti ini merupakan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Oke, sekarang mana titik ujungnya atau verteknya? Oke, saya kasih warna merah. Oh, saya coba warna merah dulu supaya kalian jelas. Oke, verteknya mana titik ujungnya? Ini saya sebut dengan A. Ini saya sebut dengan B. Dan ini saya sebut dengan C. Oke, kita buat tabelnya. Koordinat titik A berapa itu? A-nya berarti 0,30. Ya, bagus. B-nya sekarang. B-nya berapa? 24,0. Ya. Lalu kita cari nilai C-nya. Oke, C-nya berarti dieliminasi dari 3X ditambah 2Y sama dengan 60 dan X tambah 2Y sama dengan 24. Oke. Oke, saya mau menghilangkan Y, ini saya kalikan 1. Oh, ini X. Ini hanya. Oke. Oke, kalikan 1, ini saya kalikan 2. Berarti menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 60 dengan 2X ditambah 2Y sama dengan 48. Oke, kita kurangi. Menjadi X sama dengan berapa nih? 12. Oke, X-nya 12, Y-nya berapa? 12 ditambah Y sama dengan 24. Berarti Y-nya sama dengan 12. Berarti C-nya itu adalah 12,12. Oke, kita masukkan fungsi objektif. Z. Z-nya adalah 25X ditambah 20Y. Oke, berarti di sini 0 ditambah 20 kali 30, 600. Di sini 25 kali 24, 25 kali 20 itu adalah 500, 4 kali 25 adalah 100. Berarti di sini juga 600. 600 ditambah 0. Oke, 12 kali 25, 250 ditambah 50, 300. 300 ditambah 20 kali 12, 24.
Di sini ketemunya 540. Oke, yang ditanya adalah sewa yang minimum. Oke, sewa yang minimum. Berarti kita pilih yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu adalah 540. Berarti biaya minimumnya adalah 540. Saya tambah 1000. Jadi 540.000 untuk biaya minimal. Oke, itu contoh yang keempat. Silahkan Anda pelajari, Anda pahami contoh yang keempat ini. Oke, anak-anak, saya sudah menjelaskan dua contoh soal, yaitu soal ketiga dan soal yang keempat. Silahkan Anda pelajari, dan saya akan memberi kalian satu tugas untuk nilai keterampilan kalian. Silahkan buka modul saya halaman 22, silahkan kerjakan nomor 4 saja. Satu soal nomor 4 Anda kerjakan di dalam kertas, ditulis di kertas, lalu kalian kirim ke dalam Google Classroom. Awas, ini adalah nilai keterampilan. Kerjakan serapi mungkin dan kerjakan sebaik mungkin. Jangan lupa untuk selalu memberi nama pada kertas jawaban kalian, agar saya yakin bahwa itu adalah pekerjaan kalian. Oke? Silahkan kerjakan soal nomor 4. Dari mencari sistem pertidaksamaan, daerah himpunan penyelesaian, titik vertex, sampai menentukan nilai optimumnya. Oke. Oke anak-anak, kita sudah selesai membahas tentang program linear. Jangan lupa selesaikan tugas keterampilan kalian. Saya tutup saat materi pelajaran matematika selesai. Minggu depan kita akan adakan ulangan harian yang pertama tentang program linear. Silahkan Anda belajar. Saya akan memberi soal pilihan ganda pada Google Form. Oke? Pelajari baik-baik tentang soal program linear. Sekali lagi, minggu depan kita akan adakan ulangan harian yang pertama. Oke, tetap semangat belajar, berjuang untuk masa depan kalian, dan salam sehat selalu untuk keluarga. Dadah!